Halo sis and bro, korupsi seakan masih jadi kutukan yang sulit diberantas di negeri ini. Setiap tahun semakin merajalela dan angkanya terus meningkat. Selama periode semester 1 2023 saja, KPK bilang sudah ada ribuan laporan dugaan korupsi yang berasal dari lingkungan pemerintahan. Miris banget ya, uang rakyat terus dirampok. Salah satunya yang terjadi di proyek BTS Bakti di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gak main-main loh, nilainya fantastis, lebih dari 8 triliun rupiah. Tahu nggak sis and bro, kalau uang sebesar ini dialokasikan untuk anggaran biaya pendidikan, bisa biayai berapa anak ya? Sis and bro, yuk kita hitung sama-sama. Setiap tahun ada sekitar 3,7 juta orang lulusan SMA dan sederajat. Tapi hanya sekitar 1,9 juta yang terserap ke perguruan tinggi. Jadi masih ada 1,8 juta siswa penerus bangsa yang nggak bisa melanjutkan ke bangku kuliah setiap tahunnya. Dengan asumsi nilai beasiswa unggulan per orang, duit korupsi BTS 8 triliun ini bisa mengurangi hampir 25% dari lulusan SMA yang tidak terserap. Dengan uang sebesar ini, kita bisa memberikan beasiswa kepada 400.000 lebih anak-anak berbakat yang terkendala finansial. Sis and bro, sudah terlalu sering ya kita mendengar bahwa banyak dana publik yang akhirnya terperangkap dalam jaring laba-laba korupsi. Karena itu PSI menuntut KPK segera membentuk sistem pencegahan penindakan korupsi yang efektif dan mengusut tuntas kasus-kasus korupsi termasuk kasus korupsi di BTS ini. Selain itu PSI juga mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Bagi PSI, RUU ini sangat penting dalam memberantas korupsi. Karena harta pejabat yang tidak bisa dibuktikan secara halal dari mana asal-usulnya bisa segera dirampas oleh negara. Sis and bro, sebagai partai yang punya DNA anti korupsi, PSI akan terus konsisten melawan korupsi. Yuk, dukung PSI, lawan korupsi. Salam solidaritas. PSI Partaiku.